Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Muhammad Ramadan Habibi Mulyana, dan yang kedua ada saya sendiri Dwi Nur Cahyono, dan yang ketiga ada Afifah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi prosedur ekspor. Untuk yang pertama, saya sendiri akan menjelaskan tentang ekspor. Ekspor sendiri merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari pabean. Kegiatan memasarkan komoditi kepada orang asing, pembayarannya dengan menggunakan valuta asing, dan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa asing. Masuk ke dalam materi prosedur ekspor. Nah, di sini ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh eksportir apabila melakukan ekspor. Prosedur ekspor terdiri dari 12 langkah, yaitu untuk yang pertama ada korespondensi. Eksportir mengadakan korespondensi dengan importir luar negeri untuk menawarkan dan menegosiasikan komoditi yang akan dijualnya. Dalam surat penawaran kepada importir harus dicantumkan yaitu jenis barang, mutunya, harganya, dan juga syarat-syarat pengiriman dan sebagainya. Untuk yang kedua ada pembuat kontrak dagang. Nah, apabila importir menyetujui penawaran yang diajukan oleh eksportir, maka importir dan eksportir membuat dan menandatangani kontrak dagang. Nah, dalam kontrak dagang dicantumkan pula hal-hal yang disepakati bersama. Nah, nantinya di situ akan ada apa saja yang mereka setujui untuk melakukan ekspor itu sendiri. Nah, untuk yang ketiga ada penerbitan letter of credit, yaitu LC. Nah, setelah kontrak dagang ditandatangani, maka importir membuka LC melalui bank koresponden di negaranya dan mengirimkan LC tersebut ke bank devisa yang ditunjuk memberitahukan diterimanya LC tersebut kepada eksportir. Baik, berikutnya adalah mempersiapkan barang ekspor. Dengan diterimanya L atau C yang tersebut, maka eksportir mempersiapkan barang-barang yang dipesan importir. Keadaan barang-barang yang dipersiapkan harus sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam kontrak dagang dan LC. Kemudian, mendaftarkan pemberitahuan ekspor barang atau PEB. Selanjutnya, eksportir mendaftarkan pemberitahuan ekspor dagang PEB ke bank devisa dengan melampirkan surat sanggup apabila barang ekspornya terkena pungutan ekspor. Setelah itu pemesanan ruang kapal. Nah, eksportir memesan ruang kapal ke perusahaan pelayan samudra atau perusahaan penerbangan. Perlu dicek perusahaan perkapalan mana yang mempunyai tarif angkutan kargo paling murah dan paling memberikan jaminan akan ketepatan waktu pelayaran. Berikutnya adalah pengiriman barang ke pelabuhan. Nah, di sini nanti eksportir sendiri dapat mengirim barang ke pelabuhan pengiriman dan pengurusan barang ke pelabuhan dan dengan Hal ini juga bisa dilakukan oleh perusahaan jasa pengiriman barang atau perusahaan freight forwarding atau perusahaan ekspedisi. Selanjutnya ada pemeriksaan biaya cukai. Di sini nanti barang-barang akan diperiksa oleh pihak bea cukai. Apabila barang-barang dan dokumen menyertai telah sesuai dengan ketentuan, maka bea cukai menandatangani pernyataan persetujuan pemuatan barang tersebut. Yang terakhir, pemuatan barang ke kapal. Setelah pihak bea cukai mengurusi hal-hal tadi, maka barang telah dapat dimuat ke kapal. Segera setelah barang dimuat ke kapal, pihak pelayanan menerbitkan bill of lading yang kemudian diserahkan kepada eksportir. Selanjutnya yang ke-10 ada surat keterangan asal. Surat keterangan asal ini adalah eksportir sendiri atau perusahaan freight forwarder atau disebut dengan ekspedisi muatan kapal laut atau ekspedisi muatan kapal udara membuat pemuatan barangnya dan mengajukan permohonan atau ke kantor dinas Departemen Perdagangan atau memperoleh SKA apabila diperlukan. Selanjutnya ada pencairan LC atau bisa kita sebut dengan letter of credit. Apabila barang sudah dikapalkan, maka eksportir sudah dapat ke bank untuk mencairkan letter of credit. Dokumen-dokumen yang diserahkan ke bank adalah bill of lading, commercial invoice, packing list, dan PEB. Dan yang terakhir adalah pengiriman barang ke importir. Pengiriman barang ke importir ini adalah
barang dalam perjalanan dengan kapal dari Indonesia ke pelabuhan di negara importir. Selanjutnya ada prosedur ekspor. Di prosedur ekspor ini kita mulai dari importir. Importir jika ingin mengirim barang ke dalam negeri, importir itu biasa melakukan korespondensi dan pembuatan kontrak kepada eksportir. Lalu eksportir menyiapkan barang dan dikirimkan ke produksi barang. Lalu dari produksi barang itu pemesanan kapal ke pelayaran atau penerbangan, dan pihak pelayaran atau penerbangan itu biasanya melakukan pendaftaran dan Fiat muat PEB atau PEBT. Lalu dari pendaftaran ini di Bea dan Cukai Pelabuhan Muat melakukan pemuatan barang ke pengapalan barang. Jika dari Bea dan Cukai ternyata dibutuhkan untuk surat SKA, maka dia harus mengurus SKA ke instansi penerbit SKA. Bisa juga dari Bea dan Cukai itu melakukan negosiasi letter of credit kepada koresponden atau receiving bank, lalu diteruskan letter of creditnya ke eksportir. Setelah dari pengapalan barang, itu terus dilanjutkan ke pelabuhan tujuan, itu untuk yang dalam negeri. Lalu kalau untuk pengiriman ke luar negeri, itu biasanya dari importir melakukan pembukaan letter of credit terlebih dahulu kepada opening bank. Lalu dari opening bank dilakukan mengirimkan pengiriman letter of credit kepada koresponden atau receiving bank. Setelah diterima oleh pihak bank, itu biasanya bank mengirimkan dokumen sesuai letter of credit kembali kepada opening bank. Lalu opening bank menyiapkan dokumen yang diperlukan dan dikirimkan kepada importir. Setelah itu tahap yang terakhir adalah importir langsung mengeluarkan barangnya ke pelabuhan tujuan. Selanjutnya ada jenis dokumen dan para pelaku ekspor. Yang pertama jenis dokumen invoice, itu pelakunya adalah eksportir. Lalu yang kedua ada full set on board ocean bill of lading atau airway bill, yaitu pelakunya perusahaan penerbangan. Lalu ketiga ada packing atau wake list yang dilakukan oleh eksportir. Lalu keempat ada certificate of origin oleh kantor Kementerian Perdagangan. Dan yang kelima ada insurance policy oleh perusahaan asuransi. Lalu ada shipping agent certificate, itu oleh perusahaan agen pelayaran. Lalu yang ketujuh ada exporter certificate, itu pelakunya adalah eksportir. Dan yang ke-8 ada manufacturer certificate oleh produsen atau supplier. Dan yang ke-9 ada beneficiary certificate oleh eksportir. Lalu yang ke-10 ada surveyor certificate, itu pelakunya adalah independent surveyor. Dan yang ke-11 ada drafts oleh bank. Yang ke-12 ada certificate of quality dilakukan oleh Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang. Dan yang ke-13 ada manufacturer's quality certificate yang dilakukan oleh pabrik pembuat barang ekspor. Dan ada sanitasi health and veterinary certificate oleh Dinas Peternakan. Dan yang terakhir ada weight note and measurement list oleh perusahaan jasa transportasi. Cukup sekian presentasi kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.